Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait update terbaru ya resmi dari OJK di tahun 2024. Akan ada perubahan-perubahan yang mana ini mungkin penting sekali untuk kita ketahui dan ya kita harus nggak perlu takut lagi lah ya masalah gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online. Karena begini teman-teman, di update terbaru ini ya itu wacananya adalah dan memang akan diresmikan ya itu bunga pinjaman kita yang awalnya dari 0,4% itu akan makin turun hingga 0,1%. Dan ya ini benar-benar lumayan banget ya teman-teman. Benar-benar banget lumayan karena sebelum 0,4 itu gede banget. Tapi ya akan dilakukan bertahap. Di tahun 2024 ya 0,3% dulu, terus kemudian 0,2% di tahun berikutnya dan di tahun 2026 menjadi 0,1%. Jadi makin lama makin kecil dan makin kecil. Terus ada satu lagi update yang mungkin harus kakak ketahui ya, teman-teman ketahui. Dan mudah-mudahan ini benar bahwa akan ada pengaturan ketat proses penagihan serta untuk masalah asuransinya. Ya, jadi setiap pinjaman harus diasuransikan. Jadi kan lebih enak, lebih nyaman, lebih tenang. Kalau ada nasabah yang gagal bayar, ya pinjol nggak perlulah panik-panik untuk menagih dengan segala cara. Ya, nah kenapa harusnya kan untuk penagihan diketatin harusnya kita seneng ya. Tapi kenapa kok kita nggak boleh terlalu seneng? Ini cuma satu hal teman-teman. Karena sebelumnya dari kemarin-kemarin kan juga pengennya ketat dan makin ketat. Tapi nyatanya apa? Banyak pinjol, banyak oknum ya yang masih melakukan penagihan yang tidak semestinya. Sebenarnya ini tuh udah dari dulu harusnya ketat, tapi nyatanya sampai sekarang ya masih ada aja tuh yang melanggar seperti itu. Nah, solusinya bagaimana nih? Apa yang harus kita lakukan nih? Ya biasa aja karena memang secara aturan mereka tidak boleh melakukan hal itu. Jadi ngapain kita harus takut? Ngapain kita harus pusing? Ya, ngapain kita harus panik ketika ada penagihan seperti itu? Ya, jadi ya dengan beberapa aturan-aturan dan perubahan-perubahan seperti ini menurut saya cukup lumayan keren ya teman-teman ya. Jadi pinjol ini wajib melakukan asuransi kepada nasabah yang meminjam. Itu yang menurut saya jauh lebih oke gitu loh. Karena mungkin ada beberapa pinjol yang nggak mengikutkan asuransi ya karena mungkin keterbatasan modal untuk pembayaran preminya. Tapi kalau OJK mewajibkan hal seperti ini keren sih. Ini langkah keren sih dari OJK karena ya seenggaknya pinjol itu nggak keteteran sendiri, pinjol itu nggak panik sendiri kalau nasabah banyak yang gagal bayar. Ya seperti yang kita tahu, pinjol itu panik, pinjol itu pusing ya karena cash flow mereka terhambat karena ada banyak yang tidak membayar. Jadi mereka bingung, mereka uangnya habis dan hilang entah kemana. Ya, tapi ya udahlah ya. Saya yakin di luar sana masih banyak yang galbay, masih banyak yang nggak mengerti, masih banyak yang menganggap hutang pinjol legal itu sangat-sangat memusingkan. Dan harapan saya ke depannya teman-teman semua udah mulai untuk mempelajari aturan-aturan baru ini. Aturan-aturan lama aja udah cukup sebenarnya. Cuman sayangnya kan banyak di antara teman-teman yang malas membaca itu banyak, buru-buru membaca deh. Mungkin teman-teman buat berusaha untuk tenang aja masih sulit gitu ya. Karena banyaknya ancaman, banyaknya teror yang datang. Nah itu mungkin masih sulit. Tapi yuk kita harus bangkit. Kita harus berusaha semaksimal mungkin. Kita harus terus tetap konsisten. Saya yakin insya Allah semuanya akan ada jalannya. Insya Allah semuanya akan ada solusinya. Ya meskipun kalian tidak tahu bang, saya nggak ngerti bayarnya pakai apa. Tenang aja. Kalian serahkan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalian serahkan semuanya sama Yang Maha Kuasa. Curhat sama Allah, doa terus tiap hari, ikhtiar setiap hari. Ya, kalau perlu sholat tahajud dan sholat duha tiap hari. Itu akan membuat kalian mendapatkan jawabannya. Ya, karena mungkin kalian boleh, ini mah solusi klise bang, semua orang juga bisa. Gak usah dibahas-bahas lagi. Enggak, saya bakal mau tetap membahas. Mau kalian nonton atau enggak, bodo amat. Karena apa? Ya ini solusinya. Daripada kalian mengharapkan jasa joki, mengharapkan gali lubang tutup lubang. Itu bullshit teman-teman. Itu akan memberikan solusi sesaat tapi akan mendatangkan masalah yang lebih besar. Percaya deh, solusi paling cepat, paling simpel adalah galbe aja dulu, fokus di kerjaan, fokus nyari duit, nanti selebihnya serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita udah ikhtiar. Niatkan baik-baik bahwa kalian ingin berubah. Niatkan baik-baik bahwa kalian pengen bisa lebih baik lagi setiap harinya. Fokus aja pada keluarga kalian.
Ingat aja, oke, ini memang saya ada tanggung jawab, ada utang sekian, biarlah utang itu mau membesar kayak nggak masalah, yang penting kan dia nggak bakal bisa berkali-kali lipat kan, paling mentok di 2 kali lipat, tinggal teman-teman fokus untuk apa? Teman-teman fokus untuk mencari sumber-sumber income yang lain. Jadi bisa lebih tenang cari duitnya, bisa lebih santai, dan insya Allah pasti akan ada jalan. Ya, semangat terus ya teman-teman, insya Allah semuanya akan baik-baik saja, insya Allah semuanya akan bermanfaat juga buat teman-teman semuanya. Saya yakin teman-teman pasti bisa lancar. Semoga usahanya sukses, semoga pikirannya tenang, hatinya juga tenang, badannya sehat biar bisa melalui semua ini. Ingat, ini adalah sebuah masalah yang memang harus kita hadapi, bukannya kita lari-larian, dan juga ini adalah masalah yang insya Allah pasti akan beres. Karena ini tuh perdata, ingat ya, perdata bukan pidana, jadi nggak usah takut-takut lagi. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.